Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku Dewi Miftal Jannah. Ini adalah video keduaku. Video pertamaku adalah perkenalan. Kalian bisa cek di description box, nanti aku kasih linknya. Oke, hari ini aku ingin menjelaskan tentang teori sastra. Kenapa kita harus tahu tentang teori sastra? Karena teori sastra memberikan sarana untuk menikmati karya sastra. Jadi kalau kita ingin menikmati karya sastra dengan baik dan benar, kita harus tahu dulu nih teori sastra itu apa. Oke, kita langsung masuk ke definisi teori sastra. Yang pertama, kita menjelaskan tentang teori. Teori adalah konsep atau uraian tentang hukum suatu objek ilmu pengetahuan. Jadi, teori ini adalah konsepnya, hukumnya, dan cara-cara untuk suatu objek ilmu pengetahuan. Lalu ada sastra. Sastra ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu susastra, yang artinya tulisan yang baik. Namun karena erosi bahasa, masyarakat lebih sering menyebutnya dengan sastra. Lalu, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Darminta tahun 1991, salah satu penjelasan kata sastra adalah karya kesenian yang diwujudkan dengan bahasa atau gubahan puisi dan prosa yang indah. Ya, contohnya seperti karya sastra, novel, puisi, dan lain-lainnya. Kenapa sastra memerlukan teori? Banyak nih orang-orang yang nanya, kenapa kita harus tahu dulu sastra? Kenapa kita harus tahu teori? Jadi ada 3 tipe orang nih untuk mempelajari tentang sastra ini. Yang pertama adalah orang yang benar-benar suka sama sastra. Jadi tanpa babi bu, dia langsung cari tentang sastra, dia langsung cari tentang teori sastra, langsung dengan dirinya sendiri dia ingin tahu apa itu sastra. Lalu yang kedua, ada orang yang dipengaruhi oleh orang lain, yang karena dia melihat orang lain dengan jurusan sastra atau orang yang suka dengan sastra, dia merasa sastra itu sangat indah, sangat hype abis. Jadi dia tertarik karena melihat orang lain tersebut. Yang tiga, karena keperluan akademis. Maksudnya apa sih gitu? Maksudnya adalah misalnya nih kita yang dalam jurusan sastra bahasa Indonesia. Gak mungkin dong kita yang jurusan bahasa dan sastra Indonesia ini tidak tahu tentang teori sastra. Karena itu adalah pelajaran pertama yang harus kita pelajarin. Dan kita harus paham betul tentang itu. Pengantar sastra Indonesia itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah sejarah sastra, yaitu tentang perkembangan sastra dalam kurun waktu ke waktu. Yang kedua ada teori sastra, adalah hukumnya atau caranya. Yang ketiga adalah kritik sastra, adalah kritikannya ya. Nah, mereka itu sangat berhubungan erat karena pertama sejarah sastra. Kalau kita tahu sejarah sastra, kita pasti langsung tahu teori sastranya. Dan kalau kita ingin mengkritik sebuah sastra, kita harus tahu dulu sejarah dan teori sastra tersebut. Kita nggak bisa asal-asalan nih untuk mengkritik sastra. Apalagi untuk penulis-penulis yang sudah lama ya, yang sudah senior. Nih, sastra merupakan pemagar budaya, pelestarian budaya, dan pendokumentasian budaya agar kita dapat memahami perilaku kehidupan di masa lampau. Maksudnya apa nih? Gitu. Misalnya nih, kita punya novel atau cerita-cerita tentang masa lalu. Sampai sekarang kita masih bisa baca, kita masih bisa memahami apa yang terjadi di masa lalu. Kita masih bisa merasakan. Karena apa? Karena sastra itu masih mendokumentasikan semuanya, masih ada bukunya, masih bisa kita baca, masih kita bisa renungkan apa yang terjadi di masa lampau dan bisa menjadi pelajaran untuk sekarang. Jadi pesan aku untuk kalian semua, untuk kita semua, kita lestarikan sastra kita. Menurut Welk and Warren, teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria yang dapat menjadi titik tolak telaah dalam bidang sastra. Nah, karena itu, menurut Welk and Warren, teori sastra itu prinsip kategorinya, kriteria yang dapat menjadi titik tolak telaah dalam bidang sastranya.